Shalom keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya di dalam renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami pagi hari ini boleh bangun dan boleh diberkati oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal sepanjang hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong untuk kami dapat menyimak segala sesuatu tentang firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini renungan pagi saya beri judul Jadilah Saksi Kristus. Di akhir khotbah Bapak Gembala di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah terakhirnya ya, siapa yang mau diberkati? Siapa yang sudah terima kuasa Roh Kudus dan membuka hatinya? Siapa yang sudah menjadi saksi? Nah, untuk kali ini saya mau membawakan, sudahkah kita menjadi saksi? Jadilah saksi Kristus. Mari kita buka dulu ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu saya belum bergereja di sini, masih di gereja saya yang lama, saya ada lagu pujian yang menyatakan, lagunya judulnya Jadilah Saksi Kristus. Begini syairnya. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus, kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus, api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus, dalam memaafkan kawan lama, jadilah saksi Kristus, dalam mempererat persatuan, jadilah saksi Kristus, dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Syair sebenarnya banyak lagi, tapi ini hanya saya ambil sepenggalnya saja. Jadi kesimpulan dari syair lagu ini adalah, sebagaimana kita telah diselamatkan dari kehidupan yang lama kita, yang penuh dosa, lalu kita menjadi manusia yang baru. Lewat pembaptisan, lalu kita meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan manusia kedagingan kita untuk diproses. Hidup kita berubah, kita menjadi saksi Kristus yang menyatakan kesaksian yang pasti tentang pribadi Yesus sebagai putra Allah, kehidupannya di dunia sampai dia kembali lagi kepada Bapanya di sorga. Menjadi saksi Kristus adalah kita harus, yang pertama, tidak harus kita menjadi pendeta dulu, ya. Kita ada berkhotbah, menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan, tetapi kita dapat juga bersaksi melalui hidup kita yang selaras, hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Yang kedua adalah tindakan, perilaku, dan
pilihan hidup kita dapat menjadi kesaksian yang lebih kuat daripada sekedar kata-kata kita. Yang ketiga, orang lain dapat melihat Kristus dalam diri kita melalui cara kita berinteraksi dengan mereka, berbuat baik, dan bersikap dalam situasi apapun. Yang keempat, kesaksian lahir dari banyaknya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan dan iman yang kuat atas kasih-Nya. Kelima, menjadi saksi Kristus, kita perlu tuntunan Roh Kudus sehingga kita memiliki keberanian dan kemampuan untuk bersaksi. Bersaksi itu gampang-gampang susah, ya. Bersaksi itu kita perlu tuntunan Roh Kudus agar Dia terus membimbing kita, menyertai kita di dalam setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, kelakuan kita, apapun itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam, menjadi saksi Kristus juga berarti menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan membawa mereka kembali kepada Tuhan dengan cara seperti kita berbagi iman. Kita bersaksi dengan mereka apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Kita juga bisa mengajar, seperti Bapak Gembala mengajar di dalam renungan hari ini juga, renungan-renungan selanjutnya kita juga dapat membagikan, kita mengajar mereka. Juga kita juga dapat melayani orang lain. Misalnya kalau kita berkunjung mereka yang sakit, kita mendoakan, kita memberi perhatian kita bagi mereka yang sakit, kita mendoakan dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu, marilah mulai saat ini waktunya, jangan ditunda-tunda lagi untuk kita bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita, tentang kebaikan-kebaikannya, tentang pribadinya, tentang semua hal-hal yang Dia sudah lakukan di dalam dunia ini. Saya mau bersaksi sedikit tentang kemarin saya bertemu waktu kakak ipar saya meninggal. Saya bertemu dengan ipar-ipar saya yang lainnya. Saya ada memberitahukan kepada mereka bahwa mereka ikut Kristus masuk ke dalam percayaan yang baru dari percayaan yang dulu. Mereka sama sekali belum mengerti tentang arti mengiring Tuhan. Ya, mereka masih memakai adat yang lama. Mereka masih memakai kehidupan orang tua yang mengatakan bahwa waktu itu kami mau mengantar jenazah ke makam. Saya bilang saya nggak bisa ikut karena besok ada hari kenaikan Tuhan Yesus, saya harus ibadah dulu. Tetapi ipar saya yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh mengatakan, nggak boleh Cim, katanya. Kalau mau nganter jenazah itu harus kita mengiringi dari belakang, harus ke rumah duka dulu. Dalam hati saya, ajaran siapa ya begitu? Pasti nggak ada di Alkitab. Yang meninggal biarlah mereka mati menguburkan, orang mati menguburkan yang mati. Maksudnya mereka sudah ada yang ngurus gitu loh. Jadi kita mau datang ya setelah ibadah kita langsung ke tempat pemakaman, nggak ngikutin mereka dari belakang. Jadi itu mah kata orang tua dulu harus begitu, kalau enggak pamali katanya. Tapi saya bilang enggak, itu hanya dongeng-dongeng nenek moyang kita dulu. Saya bilang begitu. Terus dia diam aja. Ya udah, saya memberi kesaksian begitu. Makanya oleh sebab itu kita harus menyatakan kesaksian, kita harus mengajar, memberitakan kepada mereka yang belum mengerti. Ya, agar mereka tuh paham, agar mereka tuh tahu mengiring Yesus harus sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Jadilah saksi Kristus selagi masih ada kesempatan.
Ini adalah tugas mulia yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk membawa terang dan kasih Kristus ke dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan pagi hari ini, di mana kami boleh terus menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.